Om Swastiastu. Selamat datang kembali di channel kami, Sukriati Banten Bali, channel yang membahas tentang Banten dan budaya Bali. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe agar channel kami bisa terus berkembang. Seperti biasa, kita akan dipandu oleh Ibu Ketut Sukriati, SPD MSI. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Banten Tutuk Kambuhan. Tutuk Kambuhan atau yang juga bisa disebut dengan Abulan Pitung Dina atau 42 hari adalah upacara pembersihan jiwa seorang bayi dan ibu bapaknya dari berbagai pengaruh roh jahat. Banten yang dibahas saat ini adalah Banten Tutuk Kambuhan yang sederhana tanpa ada Banten Mebajang Colong. Banten Mebajang Colong itu bisa dilaksanakan pada saat 3 bulanan. Sekarang Ibu Ketut akan menunjukkan bagian-bagian dari Banten Tutuk Kambuhan. Banten Tutuk Kambuhan terdiri dari yang pertama adalah Nunas Tirte di 3 tempat. Yang pertama, Nunas Pelukatan atau Tirte di Kemulan, perasnya tumpeng putih. Kemudian yang kedua, Nunas Pelukatan atau Tirte Pelukatan di Brahma, yang perasnya tumpeng merah. Yang ketiga, Nunas Tirte Pelukatan yang perasnya tumpengnya hitam. Ini di Wisnu atau di tempat mandi. Kemudian selanjutnya ibu bapaknya mobil kaunan. Yang pertama Banten Bil Kaunan memakai CD. Yang kedua Banten Dur Mengalir yang jejaritannya serba hijau, kelungahnya juga hijau. Yang ketiga ini Banten Perayas Cite Pendawe Jaya, karena tipatnya berbucu 5. Ini menunjukkan atau menyebutkan nama Pendawe Jaya, tipatnya yang bernama Pendawe Jaya. Ada les juga ini, les Prasite, ini juga ada lesnya Dur Mengalir. Untuk persembahan Banten pada Kumare dan Ari-ari ini disebut dengan Banten Dapetan yang memakai tumpeng 1, kemudian sampiannya namanya sampian Jet Guak. Selanjutnya Banten Tataban untuk si ibu ada peras pejati, kemudian ada peras tataban, ada pengambeian, kemudian ada laban untuk ibu, berisi ada 6 ceper berisi nasi, kemudian ada reras menan, ada daging gorengan, ada sate, ada ikan laut, kemudian ada telur, ada lawar. Nah, ini tujuannya agar si bayi tidak biasa menerima makanan dari ibunya, istilahnya pemetus supaya tidak betus gitu.
Tahap pertama dari Banten Tutuk Kambuhan yaitu dengan menyiapkan 3 banten pejati untuk nunas tirte pengelukatan yang nantinya tirte tersebut akan digunakan untuk melukat ayah dan ibu dari sang bayi. Untuk detail bantennya terdiri dari apa saja akan dijelaskan oleh Ibu Ketut Sukriyati. Banten pejati yang pertama yaitu untuk nunas tirte pelukatan di kemulan. Isinya antara lain ada ajuman, ada canang merake, ada banten ketipat, ada peras yang tumpengnya putih. Ini untuk nunas pelukatan di kemulan. Yang kedua, nunas tirte pelukatan di Brahma. Isi bantennya sama seperti tadi, cuma yang membedakan adalah tumpengnya merah. Ini nunas tirte di Brahma atau di dapur. Yang ketiga, bantennya sama seperti tadi, nunas tirte pelukatan di tempat kamar mandi untuk Ide Betara Wisnu. Yang membedakan adalah tumpengnya. Oke, kerasnya tumpengnya hitam. Bagi semeton yang ingin belajar membuat pejati secara lengkap dan detail, bisa tonton video kami yang nanti linknya bisa dilihat di description box. Banten selanjutnya yaitu Banten Biakaonan yang terdiri dari Banten Biakale, Dhuwur Menggale, dan juga Parayas Cite. Dan selanjutnya untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh Ibu Ketut Sukriyati. Yang pertama, Banten Biakale atau Biakaonan, isinya ada bantal tape, taldan segi 4 dulu, baru njokan ini peras pandan, njokan peras pandan wong namanya. Kemudian isinya ini bantal tape, pisang berapa saja boleh itu. Kemudian ada jajan bekayu, jajan apa punya boleh itu. Kemudian ada rake-rake seadanya. Baru ini tumpeng merah. Kenapa merah? Karena niki yang berstana dalam Banten Biakaonan adalah itu Betara Brahma. Kemudian ada kojong rangkadan, ya kojong mana iya juga namanya gitu. Ini isinya rerasmenan. Kemudian ada penak hamong. Penak hamong ini nasi kepel, diisi atau ditancapi dengan jahe, bawang. Ini terasi. Kenapa dibungkus? Supaya tidak bau. Itu terasi. Kemudian sampian. Sampian ada 2 jenis sampian. Ada memakai sampian peras seperti ini. Ada juga di lain desa atau lain wilayah memakai sampian andong. Itu boleh itu. Ini sampian peras seperti ini. Kemudian ada pebersihan. Ada pebersihan yang isinya tepung tawar, kemudian segawu, ada jajan kekosok niki jajan uli yang ditunu, kemudian ada keramas dipakai dari kelapa, kemudian ada minyak. Kemudian niki segawu dari daun sisih. Itu pebersihannya. Di sini.
Kemudian ini untuk tirte. Nah, itulah Banten Bieu Kaunan. Nah, yang kedua Banten Durmengale. Niki Durmengale yang sederhana atau alit. Sebab ada Durmengale yang besar itu beda. Nah, itu Durmengale yang alit. Nah, biasa tuh ada tak bantal, tape, ada porosan di bawahnya, jajan, pisang, ada rake-rake, kemudian tumpengnya. Nah, di sini tumpengnya juga di lain desa ada yang memakai tumpeng putih, silakan. Itu sini. Nah, di sini tumpengnya hitam karena itu ditujukan kepada Dewa Wisnu. Yang berstana dalam Banten ini adalah Dewa Wisnu. Nah, ini apa namanya? Ini lauknya sebenarnya ini ditusukkan pada apa namanya tumpeng. Namun karena tumpengnya tumpeng kering, boleh memakai tempat ini. Bawang, jahe, terasi. Niki lauk pauk daripada Banten Durmengale yang paling kecil. Kemudian ada telur bekasem, ada yang mengisi, itu silahkan. Ada memakai ayam hitam, itu silahkan. Itu masing-masing desa atau masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Namun ini yang paling sederhana. Kemudian sampiannya ini serba hijau. Ini sampian Nagasari terdiri dari 8 helai. Niki. Kemudian ada penyeneng. Isinya niki 3 kotak. Niki ada bunga, kemudian ada tepung tawar, ada segau. Itu isinya. Nah, itu isi daripada Banten Durmengale. Ada kojong mana atau kojong rangkadan. Ada les. Lesnya niki hijau juga. Nah, termasuk niki kelungahnya juga kelungah hijau. Niki tempat tirte Durmengale. Nah, yang ketiga disebut dengan Banten Prayascita Pendawa Jaya. Isinya antara lain biasa paling bawah adalah taledan putih, kemudian ada injokan peras membundar 5 helai gitu. Kenapa bundar, kemudian kenapa taledannya putih gitu misalnya, karena ini yang berstana dalam Banten ini adalah Dewa Iswara. Ada buah-buahan atau rake, pisang, kemudian jajan, boleh jajan yang selengkapnya misalnya boleh itu. Kemudian ada tumpeng 5. Kemudian tulung, niki tulung canting namanya juga 5. Kuangennya, tulung canting, kemudian kuangen boleh di sini ditancapkan. Ada kuangen 5. Nah, kemudian ada tipat. Nah, ini namanya tipat Pendawa Jaya, berbucu 5. Sehingga prayascitanya juga disebut dengan Prayascita Pendawa Jaya. Ada kojong rangkadan atau kojong kurnan boleh juga itu. Kemudian sampiannya sampian nagesari putih. Kemudian ada penyeneng. Penyeneng ini ada tetebusnya, ada tepung tawar, segau, dan beras. Nah, niki di sini. Kemudian ada les, les prayascita, les bubu.
Kemudian ada bungkak atau kelungah gading. Tuh. Demikian tadi penjelasan detail dari ketiga banten ini. Serangkaian banten biakaun ini adalah banten untuk pembersihan dari orang tua si bayi. Setelah kedua orang tua bayi selesai natap ketiga banten ini, dilanjutkan dengan melukat menggunakan tirte pemelukatan yang ditunas dari kemulan, kamar mandi, dan juga dapur. Selanjutnya mengaturkan banten dapetan di kumare dan di ari-ari. Yang di kumare ini, kemudian bantal tape kecil, ada pisang, rake-rake, tumpengnya 1, kojong rangkadan, kemudian jajan. Ini sampian jat gua, ini namanya sampian jat gua gitu. Nih, ini di kumare. Kemudian di ari-ari juga mengaturkan banten yang sama, disebut dengan banten dapetan. Ditambah dengan segehan petang kepel atau 4 warna, ada putih, kuning, merah, hitam. Ini ditujukan kepada sang anteprete. Untuk selanjutnya yaitu banten tataban sederhana untuk kedua orang tua si bayi yang terdiri dari peras pejati, peras tataban, pengambean, laban atau pemetus, dan juga segehan putih kuning. Yang pertama, sebagai hulu banten tataban adalah banten peras pejati. Jadi banten peras pejati pada umumnya sudah biasa ini isinya. Yang kedua adalah banten peras tataban, yang isinya sama dengan peras biasa, cuman ini lebih besar. Isinya yang pertama adalah taledan, taledan merpat segi 4 gitu. Kemudian ada injokan peras. Kemudian isinya yang lain ada bantal tape porosan beras sedikit, itu sebagai dasar daripada banten. Kemudian ada pisang, rake-rake, ada jajan. Kemudian tumpengnya 2, ada kojong rangkadan atau kojong mana niki. Kemudian sampian peras. Nah, sampian peras pun ada yang besar sekali, misalnya di sini melenter gitu, misalnya boleh. Nah, seperti ini juga boleh. Tuh. Nih. Nah, yang ketiga disebut dengan banten pengambean. Isinya ada bantal, tapi ini bantal besar, bantal galan namanya. Kemudian beras porosan dasarnya, pisang, rake-rake, ada jajan. Kemudian tumpengnya 2. Ini tulung agung, tulung urip, berisi nasi dengan sahur.
Kemudian sampiannya, kalau manusianya seperti ini, metangge, mesapi. Tapi kalau untuk kedewe pakai sampian peras biasa. Karena ini tujuannya untuk peningkatan diri. Kemudian pengambilan pun ada dua jenis. Kalau ini tidak memakai injokan peras atau taletan peras, nah, ada yang lagi satu memakai injokan peras, namun pisangnya dipecah menjadi 2 gitu. Kemudian ada tipat uluwatu namanya. Tipat uluwatu ini namanya. Nah, untuk Banten pengambean seperti ini. Tuh. Selain itu juga ada rerasmenan. Nah, seperti ini disebut dengan kojong kurnan, kojong mana iya namanya itu. Yang keempat, untuk Banten Tatapan disebut dengan laban. Laban untuk si ibu. Semua ini dimakan sedikit-sedikit itu agar si bayi biasa menerima makanan dari ibu yang terasa pedas sedikit, terasa asin sedikit. Nah, kemudian laban ini juga disebut dengan Banten pemetus, agar si bayi tidak betus, perutnya tidak kembung, itu tujuannya. Sehingga bermacam-macam daging diisi untuk pemetus si bayi. Kemudian ada penyenang untuk metetebus si ibu atau dan si bapak agar nyenang, itu artinya menghidupkan. Itu ada isinya, ada tepung tawar, ada segau, kemudian ada beras itu, kemudian ada benang. Benang ini ada diikatkan pada rambut, kepala atau siwoduare, ada di telinga, kemudian ada di pergelangan tangan atau ring angge sarire. Nah, selanjutnya ada penyangre untuk sang buta kale atau wenten sane rauh. Niki penyangre untuk segahan putih kuning. Selesai nata Banten ini dilanjutkan dengan Nunas Tirte. Demikian penjelasan dari Ibu Ketut Sukriati tentang Banten Tutup Kambuhan. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.